وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah atas umroh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi, bermuajahah bertatap muka di Masjid As-Siddiq ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiada-tiada acara ini kita laksanakan. Yang pertama tentu intinya tadi insyaallah untuk silaturahmi, karena silaturahmi itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan silaturahmi kita akan memberkahkan rezeki kita, usia kita juga insya Allah. Yang kedua tentu insya Allah kita akan kita akan belajar apa yang akan disampaikan nanti oleh penceramah yang akan bersama kita. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah menyaksikan adik-adik kita, anak-anak kita, santri ZTA As-Siddiq. Ini hasil kerja keras Pak Khairul beserta para guru luar biasa. Mereka sudah menampilkan hafalan ayat-ayat Al-Quran. Tentu kita semua berdoa mudah-mudahan mereka ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita berharap mereka nanti akan menjadi generasi penerus kita semuanya, akan menjadi kita semuanya, meneruskan tugas kita menjadi pejuang. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang disaksikan dan sudah dirasakan yang di atas oleh jamaah, bahwa malam hari ini juga kita manfaatkan momentumnya untuk melaksanakan apa yang disebut dengan soft launching atau pembukaan perdana Masjid lantai 2 As-Siddiq yang kita cintai bersama, yang alhamdulillah meskipun memang belum 100% gitu ya, kita awali pembangunan atau renovasi Masjid As-Siddiq ini dari awal tahun ini sampai sekarang hampir 1 tahun. Ya mungkin progresnya sudah sekitar 95% ya menurut informasi dari panitia pembangunan, dan sudah menyerap dana hampir 500 ya, sudah tembus 500. Dan alhamdulillah yang kita kumpulkan ini semuanya kerja keras, kerja sama dari jamaah, dari warga jamaah Masjid As-Siddiq, warga RW 14 Kelurahan Pasir Jaya Komplek Pilihan yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Itu pengorbanan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan hasilnya sekarang sudah wujud seperti ini. Tentu kita berdoa mudah-mudahan apapun sumbangan atau kontribusi dari warga dan jamaah ini untuk mewujudkan masjid kita dengan menjadi seperti ini secara fisik, itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar. Menjadi amal soleh mudah-mudahan jazakumullahu ahsanal jazaa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita berharap masjid yang sudah dibangun dengan semegah ini, yang sudah 95%, tersisa mihrab dengan
kubah yang belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan ini juga akan kita rampungkan bersama-sama. Jadi kami juga mengajak mangga kuliah menikmati iadanya mangga dengan kerja kerasnya dia luar biasa. Dan siapapun dari kita semuanya mangga dibuka lagi ladang amal untuk mewujudkan 100% masjid kita sampai dengan tahun 2015. Tentu kita berharap fisik yang megah ini alhamdulillah kita syukuri, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan masjid ini. Sehingga malam hari ini insya Allah merupakan salah satu upaya kita mewujudkan masjid kita menjadi lebih makmur. Alhamdulillah juga sudah makmur. Nah, oleh karenanya maka saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan oleh karenanya dalam kesempatan ini ya, saya juga mengingatkan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19, mohon kita semuanya untuk sama-sama kita menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan apabila sudah dipakai alas sendiri dan seterusnya. Dan itu terakhir kami mohon berkenan Ustaz Pak Kiai sebelum nanti ceramah dan mengenai sesuatu Ustaz untuk berkahnya mungkin biasa mohon membuka sesuatu ya ucapan bismillah ya setelah insyaallah kita nanti ujungnya ditutup bersama pun mungkin doa atau setan langsung berkata. Terus kayak kamu nih senasar ibu ceramah atau sering santai ya, saya kira itu bukan yang sekalian. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Maaf bila kurang maksimal. Dan terakhir sekali saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada panitia yang sudah bekerja keras bisa mewujudkan acara kita pada malam hari ini. Ya, dikomandani oleh Pak Ilyas, tentu saja yang baik. Jadi yang soleh dan ini yang pada malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Si bapaknya duduknya kurang sebelah sini. Wa qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan wilayah, Bapak RW, Bapak RT. Yang saya hormati Ketua DKM As-Siddiq beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tasyahud, mari kita aturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mana di atas kasih ya. Salawat dan salam dua mutiara abadi yang semoga selalu tercurah limpah kepada Sirajul Ummah, Nabiul Ummah, Ahlus Syafa'ah Al-Kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Ahlul Bait, para keturunan Rasul, para sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'an dari Rasulullah, dan juga kepada setiap orang yang ittiba mengikuti sunnah Rasul, sunnah kebenaran, sunnah ilahi yang sangat agung ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi bertepatan dengan tasyahud lantai 2 masjid. Maulid Nabi, kata Syekh Ramadan Al-Buti, lahirnya Rasul, miladnya Rasul ke dunia ini adalah milad al-haq, alias lahirnya kebenaran. Lahirnya kebenaran sang Nabi oleh Allah dipersiapkan dengan begitu indah. Pertama, lahirnya Rasul di kota yang bersejarah, Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang penuh kemuliaan. Yang kedua, nasab, rahim suci, sekaligus keturunan nenek moyang Rasul, itu adalah nasabun syarif, alias keturunan yang berkualitas. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penamaan Asmaul Muhammad, nama Ahmad, nama Muhammad yang diberikan oleh sang kakek kepada sang cucu, itu adalah isyarat mustaqbaliyah, isyarat ke masa depan. Bagaimana cucu beliau adalah syakul azim, memiliki masa depan yang aman. Dan banyak lagi rentetan alias episode skenario rohani, skenario ilahi yang menyertai milad atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan Yasrib Madinah? Kenapa bukan Syam Syria? Ternyata Makkah itu adalah disebutnya Ummul Qura, induk segala negeri. Di sana ada Masjidil Haram, di sana ada Ka'bah Al-Musharrafah, di sana ada peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya tidak sembarangan makanul wiladah, tempat akan dilahirkannya, tempat akan lahirnya seorang Rasul, itu adalah di tempat yang bersejarah, tempat yang suci, tempat yang sakral.
Supaya kamu Nabi lahir di Biyaminaya Ribu juga Nanjang Poe Google wae hampir bisa nyanak ke Biyaminaya. Artinya tempat lahir itu menentukan kelahiran, kebesaran, keagungan siapa. Kenapa Palestina disebut negerinya para nabi, negerinya para rasul? Karena hampir seluruh nabi sebelum rasul itu lahir di Palestina. Maka siapa yang tahu karakter wajah orang Palestina, yang bisa membaca ruhiyah wajah orang Palestina, itu wajah adalah wajah para nabi, wajah para rasul. Maka tolong Pak RW, lamun yang minantu ulah di ujung burung deh, cakap di Palestina. Amin. Mau ibu punya minantu dari Palestina? Dan ibu bisa bahasa Arab, itu hasil. Palestina Ardul Anbiya, Mekah Ummul Qura. Makanya pantas calon Nabi lahir di tempat yang bersejarah. Yasrib Madinah belum bercahaya. Yasrib disebut Yasrib baru ketika sudah didatangi oleh Rasul, dibangun dakwah di sana, jadilah berubah dari Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Padahal sebelumnya namanya Yasrib. Inilah pentingnya kita mengenal makanul wilayah, tempat lahir Rasul yang bersejarah. Semoga kita bisa berziarah kembali ke tempat Rasul dan COVID-19 mudah-mudahan segera berakhir. Kasihan Pak penyuluh agama ini saya bisa umroh gara-gara COVID. Lain itu bukan duit, kok virus itu bukan duit. Yang kedua, orang-orang yang terlibat alias nasabnya, keturunannya ternyata adalah nasabun syarif, keturunan yang berkualitas. Siapa yang tidak kenal kepada ayah sang Nabi? Saya itu Ramadan Nabi Muhammad Abdullah, orang yang tergantang di kota Mekah, orang yang tersoleh di kota Mekah, dambaan setiap gadis-gadis Mekah pada saat itu. Siapa yang tidak kenal dengan Abdul Muthalib, pemilik 700 unta waktu Mekah diserbu oleh Abraham. Bayangkan, 700 unta itu milik Abdul Muthalib, sengaja itu disandera oleh siapa? Oleh Abraham. Ada yang tahu berapa harga per ekor unta? Kali 700. Artinya Abdul Muthalib orang yang gede, orang yang kaya raya, sekaligus tokoh Quraisy yang sangat-sangat disegani, yang terhormat, punya kualitas leadership yang hebat. Itulah Abdul Muthalib. Siapa yang tidak kenal dengan Hashim? Makanya disebut Rasulullah Bani Hashim. Hashim bin Mana bin Qusay bin Kilab bin Murrah, 5 saja ke atas itu terkenal. Inoh tempat nenek moyang Rasul yang menjadi ahlus saqaya. Siapa yang beri minum di kala jamaah haji datang? Siapa yang membuka pintu Ka'bah, menutup pintu Ka'bah? Itu ternyata adalah kakek, nenek moyang, buyut, bau, udeg-udeg jengkewarenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi jangan sembarangan calon nabi, harus dari keturunan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita juga nanti jadi pemimpin yang berkualitas. Siapa kualitasnya? Kualitas nasab. Bising ke orang beli calon ternyata turunan Ken Arok, tukang bobok, tukang arok, tukang kulit. Ayah kayak ini begitu ya. Siti Aminah sang ibu, Halimah As-Sa'diyah sang pengasuh, Abu Thalib dalam sejarahnya ada paman memang miskin, tetapi punya kecerdasan yang tinggi, punya kehebatan leadership juga sebenarnya Abu Thalib. Hanya kurang kekayaan saja. Dan lihat peran dari Abu Thalib. Terlepas dia tidak mau masuk Islam sampai wafatnya, tetapi peran Abu Thalib mempersiapkan Rasul Nabi sang kemenakan, sang Allah kemenakan. Masya Allah. Syekh Ramadan Al-Buti dalam Kimisah An-Nabawi hanya mengatakan bahwa maulid Nabi adalah maulidul haq, lahirnya kebenaran, lahirnya al-haq, dengan proses, dengan sistem, dengan prosedur dan episode-episode yang sangat hebat sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara maulid Nabi, sebenarnya kita lagi galau umat Islam ini. Jika kita memperingati maulid Nabi bertepatan dengan maulid Nabi, ternyata Nabi sendiri dihina oleh tokoh presiden Prancis yang bernama Macaroni. Saha itu? Saha presiden Prancisnya? Macaroni. Makanan bisi ayam macaroni dijual di wilayah, beli ibu sok hakan kabeh kita macaroni. Kenapa? Karena macaroni itu telah melecehkan Rasul. Kita terhina dengan dukungan Presiden Prancis terhadap karikatur Nabi Muhammad oleh tabloid Hebdo. Si tabloid ini bukan sekali, Pak, itu sudah berkali-kali menayangkan karikatur Nabi Muhammad. Karena Nabi digambarkan baik-baik saja, Nabi dilukis dengan baiknya juga, itu tidak boleh. Haram melukis Rasul. Padahal kalau kita lihat kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena At-Tirmidzi, kalau yang jago melukis, bacalah hadis itu. Nanti ada penjelasan bagaimana rambut Rasul, mata Rasul, pipi Rasul, gigi Rasul, dada, tangan, kaki, jelas sekali. Yang kalau dilukis bisa itu. Ini bukan lukisan yang benar, tapi apa? Karikatur yang menggambarkan bahwa Islam itu agama haus darah, agama pembunuh, agama yang suka ngebom. Ini kan yang sedang kita permasalahan. Atas nama freedom of expression, kebebasan berekspresi, terjadilah penghinaan. Kita marah, umat Islam marah, Syekhul Azhar di Mesir marah dulu. Datang utusan dari duta besar Prancis di Kairo menghadap Syekhul Azhar, minta agar boikot ekonomi negara Arab hentikan. Dengan marah saya mengatakan, bagaimana kami menghentikan perjuangan kami dalam apa? Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kami menyentuh. Boikot ekonomi adalah apa? Perjuangan membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat makaroni
guru di sekolah itu dengan demonstratif, dengan sengaja, dengan maksud menghina, itu gambar karikatur di mana diperlihatkan di kelas terang-terangan dalam keadaan sadar menghina Rasul. Pulang dari sana dia cegat dan langsung dipenggal. Hebohlah Prancis. Ibu yang dipenggal itu berapa orang? Hanya satu. Tetapi tentara Perancis ketika menjajah Aljazair, yang dipenggal itu adalah hampir 230.000 kepala. Dan kepala orang-orang Aljazair itu dijadikan perampok, kapal perampok Bapak Ibu. Si anak cernya hanya satu pisau, satu nyawa. Bagaimana dengan deal dari tentara Prancis waktu pergolakan ratusan ribu orang yang dibantai oleh tentara Prancis. Jadi ibu teh enak kumar orang untuk ke Prancis. Mau orang santai ternyata presiden Prancis. Biasa ibu orang nyantet musuh Allah. Bolehkah menyantet musuh Allah? Saya baru terkejut ketika saya nanya di pasca itu ada penelitian tentang santet. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau yang nyantetnya orang ujung-ujung, lalu yang disantetnya orang Eropa, itu nggak bisa nembus Pak, karena belum ada perjanjian internasional bilateral. Menyantet pesek, ayo disantet, mancung, itu belum romi. Jadi mau tembus-tembus RW. Buktinya kurang apa? Orang Cirebon hebatnya, orang Banten hebatnya. Ketika Jenderal Panderflas ke Cirebon, dan masih disantet. Nggak usah banyak. Beda paspor, beda warga negara. Jika dalam boleh hanya bisa peserta hiji boneka presiden Makoni tusuk di jalan video mengerapak gitu. Ingat, kalaupun boleh sihir haram, tidak boleh yang haram dipakai untuk yang bisa pilihan, tidak boleh. Berjuang di jalan Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang hadirin, ketika Nabi dihina wajar dan wajib kita paham. Ketika Rasul dihina, agama Islam dihina, ini bukan masalah humanisme kemanusiaan, ini masalah dignity. Ada sama izzati. Coba bobotoh di ujung beruk sekali bendera Persib dihina, apa yang terjadi? Ngamuk bobotoh. Bendera bikin, kan bikin Persib. Datang ke Jackmania ke ujung beruk, udah langsung kamu lempar jumroh. Berapa lempar jumroh? Pada dong. Yang itu deh. Bobotoh datang ke Jakarta, dikubur-kubur dari kurang Jackmania. Untung Jackmania anak harus dibimbingku Kang Anies Baswedan. Pun paman, uang kan dia jangan kena. Makanya ketika Rasul disebutnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Apa itu uswah? Teladan. Kalau kita lihat di Kalhak dalam bukunya 100 tokoh yang berbuat dia seorang Katolik, dia seorang Orientalis, tapi dengan objektif dia mengatakan Muhammad is the best. Kenapa? Pertama, satu-satunya revolusi perubahan besar dalam kemanusiaan yang minim, apa katanya? Yang minim nyawa tercapai
tentang revolusi Nabi Muhammad. Revolusi Perancis itu berapa puluh ribu orang mati demi sebuah revolusi. Revolusi Rusia dulu berapa puluh ribu orang mati gara-gara revolusi. Tapi revolusi perubahan oleh Rasul itu hanya 1000 orang. Dari mulai perang Badar, dari mulai perang Uhud sampai tahun 8 Hijriah, itu orang yang terbunuh baik muslim ataupun lainnya itu hanya kurang dari 1000 orang. Ini kan dana yang digelontorkan, uang yang digelontorkan, biaya yang dipakai untuk terjadinya foto Mekah alias merupakan kota Mekah itu hanya 0,0% daripada biaya sebuah revolusi pergerakan yang besar di dalam sejarah pergerakan modern. Apalagi uswah dari Rasul ini dalam pandangan orang-orang Barat sekaligus mampu membuat perubahan dari agama dari tradisi jahiliyah yang disebut dengan politeisme menjadi monoteisme, dari budaya syirik menjadi budaya tauhid, dari akhlak yang tidak jelas, akhlak yang hina jadi akhlakul karim, dari bangsa Arab yang tidak pernah mengenal istilah nation negara, bangsa Arab yang tidak mengenal konsep al-ummah. Gara-gara Islam orang Arab baru jadi negara. Gara-gara dakwah Rasul umat bangsa Arab jadi nation, jadi bangsa, jadi negara, jadi identitas support, identitas nasionalisme. Itu kan gara-gara dakwah Rasul. Masalah sekarang ketika COVID terjadi, WHO bicara karantina mandiri, karantina kesehatan. Tahun 7 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin yang kedua, tahun 17 Hijriah tahun 17 Hijriah itu ada kejadian besar, wabah taun, wabah amwas, semacam kanker kulit yang menyerang Syam. Berapa yang tewas di sana? 20.000 orang. Kalau Umar datang ke perbatasan antara Hijaz dengan Suriah, dengan Yaman, dengan Syam, beliau bertemu dengan sang gubernur Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan jadilah dialog sang gubernur dengan Khalifah. Sang gubernur menceritakan apa yang terjadi di Syam. Akhirnya sang Khalifah mengatakan, oke, saya bawa rombongan besar, Pak Gubernur. Saya akan bermusyawarah dulu dengan sahabat-sahabat saya. Apa maju terus masuk ke mana? Ke Syam, kota Damaskus, atau pulang? Terjadilah dialog antara rombongan Umar bin Khattab. Sekelompok mengatakan, wahai Khalifah, ulah siun kumae atuh virus ayat, virus tubuh, geus aja datang pae mah pae. Maju terus kemana? Kelompok Ansor mengatakan urusan mati siapapun siap, tetapi kasar kita, ikhtiar kita, takdir kita harus mengatakan apa? Selamatkan. Wa tulqu bi aydikum ila tahum. Nafas kita masih panjang, episode kita masih lama ya Khalifah. Tarik rombongan ini, jangan masuk ke mana? Bingung sama Khalifah. Satu mengatakan maju terus, yang satu mengatakan mundur. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf.
Dengan tergomong-gomong beliau mengatakan, wahai khalifah, izinkan saya menceritakan satu hadis dari Rasul. Riwayat hadis Rasul. Terkejutlah khalifah. Apa itu sabda? Idza sami'tum bihi, kalau kalian mendengar bihi, maksudnya tong fi ardin, di sebuah daerah, fala tadkhulu fala taqdumu alaih. Kalau kalian mendengar ada wabah di sebuah daerah, fala taqdumu alaih, jangan masuk ke daerah itu. Wa man kana bi dakhiliha, tapi siapa yang sudah ada di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar dari daerah itu. Bayangkan, ketika ada kata-kata siapa yang sudah ada di daerah itu, maka jangan keluar, itu adalah karantina mandiri, isolasi mandiri. Berarti tahun 17 Hijriah Rasul Islam sudah punya konsep isolasi mandiri, karantina kesehatan jauh-jauh hari sebelum kita bicara masalah karantina. Inilah kehebatan konsep Islam, dan inilah uswah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman di wilayah aman ya. Goreng bersih, gara-gara kopi ditahan bersih. Kadir baik keluar di mana daripada keluar di rumah. Alumni tinggal ibu-ibu ayo pakai cadar, terus ibu pakai cadar, ngehemat mesti. Sampai ibu-ibu kalau terbuka wajahnya, tadi terjadi pembengkakan anggaran belanja. Betul Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu terus pakai cadar ya. Uswah Rasul yang saya kabarkan juga dari masih orientalis barat itu bicara masalah bagaimana 23 tahun peradaban yang dibangun mampu membangun lompatan-lompatan yang disebutkan fursanun nahar ruhbanul lail, perubahan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab yang biasa setiap harinya menjadi orang-orang yang merusak, orang-orang yang menumpahkan darah, orang-orang yang kenal dengan segala kejelekan-kejelekan setiap hari, maka oleh Islam, oleh dakwah Rasul ini dirubah jadi fursan. Apa itu fursan? Fursan artinya para pekerja yang hebat, para pejuang yang tangguh, para suami-suami yang hebat, laki-laki yang berkualitas di siang hari, yang ajar dengan ajarnya, yang ribat menjaga fisabilillahnya, yang dakwah, yang dijawab bisnis, semuanya adalah lengkap, dan mereka menjadi pulsa pejuang, pekerja, profesional yang hebat, an-nahar di siang. Tapi kalau malam tiba, kalau sulus dengan lail telah tiba, maka pejuang di tengah malam, tengah para pejuang di siang hari, para pekerja yang hebat di siang hari, ruhban. Tengah malam mereka menjadi rahim. Ruhban bagaikan rahim. Apa? Orang-orang yang khusyuk dalam sujudnya, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli qiyamul lail. Padahal dulu orang Arab kalau malam habis untuk maksiat, habis untuk kemaksiatan, kejelekan dan sebagainya. Tapi datang Rasul uswatul hasanah, alias peradaban yang indah. Di siang hari mereka bekerja, di siang hari mereka birokrat, tapi malam hari mereka tersungkur
Apa? Pokoknya bapak-bapak goyang-goyang dan saya salah baca doa. Ini banyak alumni saya ini di sini. Ini ada Aceh, MAG, titip ini. Register habisnya alhamdulillah. Acan payung ya. Etak masalahnya. Asep geus masternya dari jodoh. Alhamdulillah. Bayaran MAG. Baik ayat kawan, terlalu banyak pertimbangan. Satu lagi ini Iqbal ya. Iqbal ini jajan dan jantung. Alhamdulillah ada dua ini ya. Insyaallah saya titip. Hafid ya. Hafid 37 atau jadi 30? Iqbal. Uswah. Siang hari bapak bekerja, bertugas untuk negara bangsa, tapi malam hari roh baik, tersungkur dalam sujud, tersungkur dalam zikir, menangis sejadi-jadinya dalam qiyamul lail dan salat-salat yang khusyuk di tengah malam. Inilah yang membuat heran orang-orang barat dengan perubahan drastis yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengajarkan peradaban yang tawassut wasatiyah. Rasul makannya sedikit, tapi ibu-ibu dikit-dikit makan. Rasul sedikit tidur, dari bapak-bapak dikit-dikit ngomong kayak Jumat di Masjid Asri. Dari jajaran pertama sampai yang terakhir semua tertutup khusyuk saran. Kalau pakai sedikit di masjid ada bapak-bapak baru kali khusyuk dalam dengkulnya. Siapa yang suka tidur mendengkul waktu khutbah, mudah-mudahan tidurnya abadi, amin. Tidurnya forever, bukan sampai cekat ini. Mau? Jika jamaah gampang tidur, saya orang yang gak pernah tidur di waktu Jumat karena saya khotib. Apa yang mengkhotibnya saya? Peradaban. Rasul memberikan peradaban wasatiyah yang moderat, tawassut singgah tengah, yang di sini adalah bermanfaat bagi tegaknya tawazun dalam segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin saya ada amanah keliling di Australia dan Ramadan kemarin di Australia. Saya di Sydney, di Melbourne, di Adelaide, sama Canberra. Ada 4 negara bagian. Saya bertemu dengan Presiden Australian Muslim Association, Presiden Persatuan Muslim Australia, Syekh Abdullah dari Palestina. Aku udah lama di Australia, karena kakeknya sudah hijrah ke Australia. Saya bertemu dengan beliau dan saya terkenyang dengan satu kenyataan bahwa ternyata dakwah beliau, dakwah Syekh Abdullah di Australia bukan ceramah, Pak. Ngajak orang Australia masuk Islam itu bukan dengan ceramah kayak begini, tapi beliau ajak dengan apa? Membuka sasaran tinju. Preman-preman di daerah Melbourne, Sydney,
yang suka macam-macam dia dekati, diajak ke markas berolahraga, ada gimnastik. Jadi ini masjid di sampingnya, di base campnya penuh dengan fasilitas olahraga. Makanya setiap minggu, setiap hari Jumat itu pasti ada preman masuk Islam. Tinggi besar, badan tegak, masuk Islam. Saya tanya, apa rahasianya? Ketika saya teliti, ternyata mereka dakwah kepada mereka bukan dengan uswah qauliyah, tidak dengan ceramah begini, tapi apa? Uswah fi'liyah, alias bahasa perbuatan. Mudah-mudahan Aceh nanti atau Iqbal ya, kalau sudah lulus di sini kita nikahkan dengan ini Australia. Setuju? Ulang itu cek kalau Rizky aduh. Yang paling berat di Australia itu kan izin tinggal. Nah, bisa tinggal itu susah Pak. Nah kalau Aceh nikah sama ini Australia, langsung bisa seumur hidup. Setuju? Ayo ini dia kita beli. Boleh untuk bahasa Inggris coba. Ayo dia ini coba bahasa Inggris. Di Melbourne mah ini bahasa Inggris. Dia bilang apa? Dia tuh gereja di depan, dia gereja, ada gereja tua di depan masjid. Doakan kita akan beri itu gereja. Kenapa? Sudah banyak jemaah. Dibeli. Saya teman saja ternyata bahwa kita di Indonesia dakwahnya masih uswah qauliyah, belum uswah fi'liyah. Kalau dakwahnya fi'liyah, dakwahnya dengan pendekatan sosial, orang akan masuk ke masjid. Saya tanya, berapa kebutuhan ustaz di sini? Waduh ustaz, masih banyak kurangnya ustaz kita. Guru ngaji kurang, imam rawatib kurang, pengajar-pengajar diniyah kurang. Apalagi Muhammadiyah mau buka sekolah Islam di Melbourne. Mudah-mudahan tahun ini berdiri di 10.000 meter bekas peternakan itu dibeli jadi masjid Islamic Center. Mudah-mudahan izinnya keluar karena ya gitu kan, namanya bangun sekolah kan izin dari penduduk setempat. Tahun ini sebenarnya tahun 2020 saya lolos untuk dakwah ke Amerika sebulan lagi sebenarnya, tapi gara-gara sini corona datang COVID, baru seminggu pengumuman lulus, ada pengumuman mohon maaf pengiriman Ustaz ke Amerika di stop. Nunggu sampai cuaca. Zainul Abidin, Presiden Biden, katanya Zainul Abidin karena ya telah jadi presiden. Insya Allah tahun depan saya berangkat menemui Presiden Amerika Zainul Abidin. Lain Biden, itu Zainul Abidin. Biden. Pamajikan anak komalah, kata teh kokong sebenarnya. Artinya, ketika Islam didakwahkan dengan uswah, ketika agama Allah diperlihatkan dengan realita, ternyata itu jauh lebih gampang diterima daripada kata-kata. Berarti tantangan sekarang kita adalah bagaimana merubah dakwah kata-kata dengan dakwah realita. Dakwah yang bersifat qauliyah kita ganti secara perlahan dakwah fi'liyah. Yang
agak berat, saya tanya apa problem utama Muslim Australia? Pemakaman Muslim lebih susah. Belum ada pemakaman Muslim. Yang paling berabe adalah kalau ada kematian Muslim. Tahu Bapak Ibu, biaya untuk merawat sekaligus memakamkan, yang paling mahal itu makamnya. Itu rata-rata satu jenazah Muslim memerlukan $12.000, hampir 150 juta untuk satu kematian. Berapa? Kenapa? Karena belum ada pemakaman Muslim. Tanah dimiliki oleh orang Australia, orangnya masih non-Muslim, dijual selangit. Untuk dong ayah gado berekeksi. Dengan diri mau mana? Nah bro, enak lagi. Waktu saya ke Hongkong, ini ceritanya luar negeri ya, Hongkong ada Mapanasta, bisa Aceh, bisa Iqbal. Saya di Hongkong tahun kemarin setelah Ustaz Abdul Somad gagal, maka saya datang ke sana. Kenapa saya masuk ke Hongkong? Gara-gara nama saya mengkos-kosasi. Hari beliau Abdul Somad, Arab. Ini tak kuncinya. Hari ini mengkos-kosasi Sakti Amal. Sudah maaf. Teman saya mau ke Singapura, blacklist bisa asuh. Saya mau asuh. Kenapa? Sudah. Yang menarik di Hongkong, Bapak Ibu, Hongkong itu jangan disebut bahasa Cina. Mereka di situ. Orang kata apanya? Seperti film Jackie Chan, bahasa naon? Bahasa Cina, bahasa Hongkong. Itu salah, itu bahasa Kantonis. Jadi apa Cina Kantonnya, bukan Cina yang darat, bukan. Jackie Chan itu di Hongkong. Itu adalah film-film Hongkong. Cina bukan. Mereka nggak mau sebut bahasa Cina. Mereka akan saya tanya ke TKW yang di sana, yang mereka merawat, mereka bekerja, peluang dakwah yang tinggi. Kenapa? Hampir rata-rata orang Hongkong yang mereka layani dengan baik, lalu si perawat, si TKW kita kan pakai jilbab, pakai pakaian aksesoris Muslim, itu sering nanya, apa yang mau pakai? Kenapa kamu mau makan? Kamu mau makan ini? Kenapa ini dilarang? Katanya dengan kita menjadi perawat orang-orang Hongkong, sebenarnya kita sedang mendekati mereka masuk agama. Dan itu tidak ada. Mana enaknya PRW? Di sana itu saya nggak enak, sebab dijemput oleh Ahwat, diantar oleh Ahwat, di sekret, udah di situ nggak ada iklan. Semua itu kan TKW, katanya kerja wanita, bukan TKP. Tempat kejadian. TKW kita hampir ada 150.000. TKI yang Bapak Walani nggak ada situ, nggak boleh Pak. Tenaga kerja laki-laki ke Hongkong, nggak ada, nggak boleh. Beda dengan Malaysia. Saya melihat ini peluang-peluang. Ternyata uswah fi'liyah Rasul, uswah fi'liyah dai-dai dimanapun, uswah keteladanan realita dimanapun, itulah yang membuat ada hidayah. Bukan dakwah yang ngomong doang, no action no. Di sini ada Pak penyuluh dari Makmur ini. Kalau makmur ya pahalanya insya Allah. Itu juga pada insya Allah PNS, JPNA, pegawai negeri Allah. Ini yang kita sebut keteladanan kemanusiaan.
keteladanan berada. Kalau kita membudayakan dalam kita, makanya kita lihat. Dan kala orang Yahudi membangun pasar di Madinah, dan kala orang Yahudi bergerak di bidang ekonomi, di mana? Di Madinah. Dan sementara itu Islam lagi berkuasa. Kita tidak pernah melihat sejarah Rasul mentang-mentang kekuatan mayoritas itu merusak pasar orang Yahudi, merusak tempat bisnis orang Yahudi. Padahal mereka berkuasa di Madinah. Tapi yang ada apa? Pasar Yahudi dibiarkan ada, tapi langsung didampingi, dilawan dengan pasar. Ekonomi lawan ekonomi, pasar lawan pasar, seimbang. Yahudi berdagang, Muslim berdagang. Yahudi berbisnis, Muslim berbisnis. Silakan kompetisi antara Yahudi dengan Muslim. Ternyata yang menang Muslim. Abdurrahman bin Auf berdagang hebat, Utsman bin Affan pebisnis yang hebat. Dan kalau ada orang Yahudi yang menaikkan tarif sumber yang mau dijual, lalu ditawar oleh Utsman bin Affan, mau berapa mau jual? 3 kali lipat saya beli, 7 kali lipat saya beli. Kenapa? Karena umat Islam punya kekuatan ekonomi. Kita kan, realitanya kayak apa? Ekonomi dipegang oleh orang lain, oleh etnis lain. Kita hanya nonton, kita hanya makmum, tidak menjadi imam. Ini adalah masalah. Di Melbourne itu Pak, kalau ingin melihat sampai kilat pengerjaan ya, kalau ingin melihat di sini ya, di sini itu kalau ingin melihat masjid yang hebat, masjid yang banyak muslimnya, itulah itu datanya ke daerah yang di sana banyak komunitas Bangladesh. Bangladesh itu menguasai kita. Masjidnya besar, dibangun oleh imigran Bangladesh, imamnya juga dari Bangladesh, jemaahnya dari Bangladesh. Saya tanya kenapa orang Bangladesh banyak yang sekali? Jawabannya adalah karena mereka ingin dakwah dengan realita. Dan di Lakemba Sydney itu daerah orang Bangladesh. Orang kita jarang Pak. Saya ketemu dari 10 tokoh hanya 1 orang Jawa. Ibu Tuti waktu itu namanya. Dia buka warung makan di Sydney. Saya senang di sana. Bayangkan ibu, bala-bala wae $5, $50 separah dia bayangkan. Sama mana ibu ingin bapak lagi dia jual ke Sydney ibu. Dikaitan di Jakarta ke Sydney kira-kira 7 jam. Tiketnya 14 juta. Hari jualan $5. Ya kalau ke Darwin sini kan Jakarta Darwin paling 4 jam. Tapi kalau Jakarta Sydney, Jakarta Melbourne itu 7 jam. Saya cerita begini karena terusik dengan Nabi yang telah dan dihina oleh orang Eropa. Kenapa? Karena mereka kurang baca sejarah. Apa tidak tahu? Gara-gara perang salib. Hampir 800 tahun perang antara Islam dan Kristen. Perang salib kedua itu membuat orang Eropa terhenyak. Apa? Budaya mani. Katanya dulu Raja apa? Kalau yang Prancis dulu, Kaisar apa? Raja Prancis dulu itu tidak pernah mandi sama sekali, kecuali setelah menawan pasukan Islam. Ditawanlah oleh pasukan Nasrani. Ternyata ada tradisi mandi di kalangan kawanan Muslim. Mereka terusnya mana? Makanya alat mandi, alat cuci mandi, cuci badan disebutnya apa?
sabun kan? Bahasa Arabnya sobu, Inggrisnya apa? Sob, sobur. Karena P itu nggak bisa orang Eropa jadi P, ba, sobur jadi sob. Bayangkan gara-gara perang salib, baru tahu orang Eropa bahwa manusia harus mati. Abad pertengahan adalah kehebatan Islam. Datang orang Eropa ke Damaskus, ke Andalus, ke Cordoba, belajar. Inilah sebenarnya Eropa bergabung dengan Islam. Tapi ketika ya rasa hasut, rasa benci, rasa dendam yang menggelitik di Presiden Makaroni, terjadilah penghinaan seperti ini. Mana bisi ayam makaroni di pasar? So, beakin apa? Tentu bala-bala lagi. Apa sih bro? Lucu tuh ya ceramah. Taboh kayak udah turun-turun. Makanya kalau lihat uswah Rasul dalam buku As-Sunnah Asdaran lil Ma'rifat wal Hadar karangan Yusuf Al-Tawi disebutkan bagaimana Rasul mewariskan hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis sunnah-sunnah yang ternyata itu jadi masdar alias sumber ma'rifah, pengetahuan, hadarah, peradaban. Jadi kalau orang khatam membaca hadis, membaca sunnah Rasul, maka dia punya masdar bagaimana cara konsepsi berpengetahuan, juga bagaimana berperadaban. Orang tahu dulu ma'rifah, alim, baru punya hadarah. Bagaimana mungkin hadarah muncul tanpa ilmu pengetahuan? Dan hanya ilmu pengetahuan yang gagal, yang tidak lengkap, yang pasti tidak melahirkan hadarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid ini panjang sekali kalau dibahas dalam Sirah Al-Bukhari tentang Miladul Rasul. Itu hampir 20 halaman dalam episode ini. Yang kalau dibahas mungkin sampai jam 12 malam belum beres-beres. Tapi saya hanya buat ringkasan saja dan seperti itu pemilihannya. Kenapa lahir di Makkah? Itu menarik kata beliau. Mengapa bukan Yasrib? Mengapa bukan Syam? Makkah itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah negeri metropol. Ciri negeri yang metropolitan adalah bisnis. Makkah itu kota bisnis. Makkah kota dagang. Madinah itu kota pertanian. Makkah itu kota dagang. Kalau dagang berarti adalah metropolis. Apa konsekuensinya? Makkah adalah pertemuan lintas negara, lintas kabilah, lintas inohong di bojong Arab. Makanya kenapa Rasul di periode dakwah Makkiyah itu selalu mengintip kapan para pembesar dari Jazirah Arab itu datang ke Makkah untuk haji. Didekatilah di Masjidil Haram, didakwahilah, dijelaskanlah apa itu la ilaha illallah. Kenapa? Strategis. Daerah bisnis, daerah spiritual, karena apa? Di sanalah orang-orang berduyun datang ke kota metropol. Dan ternyata budaya menyembah berhala, budaya paganisme yang ada di Mekah itu bukan hasil
mengimpor dari budaya lain, tetapi adalah hasil imajinasi, hasil kreasi, inovasi orang-orang kita untuk membuat persepsi tentang Tuhan. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa, itu murni kreasi orang Mekah. Mekah diapit oleh dua peradaban. Ada peradaban Romawi Persia, materialisme, dunia wujud. Lalu ada peradaban di sebelah kiri, ada peradaban spiritual, India kuno. Yang ini mah dunia terus, dunia. Kalau yang ini spiritual, lalu ke langit, tidak pernah berhenti. Mekah itu negeri yang masih virgin, negeri yang bersih dari tarikan materialisme seperti orang Persia, maupun bersih dari tarikan spiritualisme gaya India kuno. Inilah satu fitrah, talenta dasar, basic dasar, modal dasar, bagaimana ahlu Makkah, penduduk Mekah oleh Allah atau kota Mekah, ini atau kota Mekah ini oleh Allah dijadikan tempat apa? Milad ar-Rasul, tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kota Mekah, gersang, bebatuan, tidak ada PDAM di kota Mekah, rugi. Kenapa? PDAM kan pakai apa namanya, saluran air kemana-mana. Di sana kan gunung batu, Pak. Satu hotel ingin punya air buat bakar apa? Penampungan dulu di bawah. Dikirim setiap hari pakai truk air atau tanker air, dikirim ke air. Karena memang tidak ada saluran pipanisasi air. Tapi lihat Madinah, itu Madinah gratis, lapar, landai, hijau. Kita tidak ingin terjebak kepada perbandingan mungkin afdaliyahnya. Mekah itu punya afdaliyah, Madinah punya afdaliyah. Hanya kita merenung bagaimana memang ada skenario Allah yang begitu indah. Ada tahapan-tahapan, ada episode yang tinggi sekali yang menyertai milad Rasul, lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bagaimana kita berguru dengan Maulid? Bagaimana kita mengakalkan durus al-Maulid, pelajaran-pelajaran yang Maulid? Pertama, Bapak Ibu, janganlah ada kita ini kadang umat ini membuat penyederhanaan sebuah keyakinan yang ada dimensi agamanya, yang dianggapnya itu adalah puncak keberagaman. Pokoknya mah bersolawat, puncak beragama. Kita harus wajib bersolawat. Wajib salawat kita dalam tasyahud kan. Tetapi kalau salawat ala Nabi dianggap sebagai puncak, ujung, keutamaan yang paling agung, mengalahkan jihad dalam bisnis, jihad dalam birokrat, jihad dalam sains. Nah ini yang kadang saya kurang sepakat. Tapi bagaimana salawat ala Nabi diwujudkan negara Muslim punya nuklir bersatu. Kalau dunia ini aman bapak-bapak, senjata antar negara berimbang. Kenapa India dan Pakistan nggak pernah mau perang? Kenapa?
India punya nuklir, Bollywood, Pakistan juga punya nuklir. Kalau ingin kiamat together, ayo perang. Tapi nggak mau. Amerika dengan Cina mau perang, nggak mau Pak. Kenapa? Sama-sama senjata punya nuklir. Tapi kalau negara yang tidak punya senjata itu, gampang dikooptasi, gampang dijajah dan lain sebagainya. Sallu ala Nabi. Saya tahu di Mesir itu Pak, kalau orang mau bertengkar nih, pemuda dengan pemuda mau bertengkar, rebutan apa ya? Berselisih dari sampai bertengkar. Gimana cara membiarkan orang bertengkar? Langsung dipeluk dua-duanya. Sallu ala Nabi. Dia pas tidak jadi bertengkar. Di kita tawuran bisa nggak dihentikan dengan sholawat? Di Indramayu apa? Orang mau tawuran pakai sholawat, pakai semangat. Yang satu bukan sholawat, pakai takbir. Bayangkan sholawat versus takbir, tawuran. Bingung malaikat. Dia sholawat, dia takbir. Mendamaikan bapak-bapak bertengkar curi, semua ada. Jadi sholawat di Mesir mendamaikan orang bertikai. Di kita mah sebut dulu sholawat dulu. Jadi jangan sampai ada ibadah yang bersifat sunnah, ada ibadah yang bersifat sunnah dianggap puncak, melupakan ibadah-ibadah lain. Saya khawatir nanti Islam ini Islam di kulitnya saja. Asal rame sholawat ala Nabi sudah kuat umat ini. Tanya ekonominya, tanya pendidikannya, tanya ilmu pengetahuan sainsnya, tanya manajemennya. Gimana? Saya ingin sholawat Nabi lahir di militer, lahir di politik, lahir di bisnis, lahir di sains. Itulah sholawat sebenarnya sholawat. Anak muda muslim, peneliti hebat, tiba-tiba menemukan teori baru. Saking senangnya apa? Sallu ala Nabi. Itu apa? Kegembiraan orang Mesir menemukan sesuatu yang baru. Sallu ala Nabi. Mari Bapak Ibu sekalian. Karena kalau aulawiyat prioritas kita ini sama, bahaya. Penjajah Belanda dengan advis dari Senopong Brownie, bayangkan dia bertahun-tahun berguru di Mekah dengan nama Arab, berusaha belajar agama untuk mengetahui apa kelemahan orang Islam. Ternyata sederhana kata dia. Petuah dia kepada pemerintah Belanda, jangan ganggu sholatnya umat Islam, jangan ganggu ritual-ritual umat Islam. Kalau diganggu, sholat boleh diganggu, lalu syiar ritual jangan diganggu, biarkan. Tapi kalau ritual mereka sudah masuk ke ekonomi, sudah masuk ke pendidikan, sudah masuk ke militer, baru kalian harus bergerak. Jadi ini pesan-pesan dari Belanda yang mengatakan apa? Kita seolah-olah sudah puncak beragama, padahal baru mau beriman dalam beragama, lalu kita lupa dengan apa? Esensi agama yang lain yang ternyata lebih dalam daripada sekedar ibadah-ibadah ritual semata. Kita kan heran, negara dengan negara di dunia ini banyak, tapi urusan virus COVID-19 ini kan kelabakan masalah vaksin, kelabakan masalah obat. Saya sebagai ustaz, ini baru saya pegang muludan di PW ini. Di bulan lockdown dengan
sono yang dibawa dijual di kampung. Ekonomi, ilmu pengetahuan sebenarnya itu adalah medium atau sarana untuk berdakwah. Bayangkan jika ilmu pengetahuan Ibnu Sina yang dulu legendaris, Al-Khawarizmi dengan algoritmanya, Al-Jabbar dengan teori matematiknya, itu kan dakwah dengan pengetahuan, bukan dakwah hanya verbal. Kalau kita kembali kepada esensi arti seperti ini, maka please jangan sampai kita lupa dengan esensi. Mari terjemahkan sholawat kepada Nabi dalam bernyanyi. Biarkan sholawat bergemuruh setelah umat Islam jaya dalam segala bidang, baru kita keluar. Saya terasa Pak, waktu di Mesir naik bus, naik kamri, pada kita pendek-pendek artinya naik bus, naik kamri, selalu di bawah ketiak orang Arab. Burken apa? Masya Allah, nah burken ada orang pendek-pendek. Eropa tinggi-tinggi besar, Arab tinggi-tinggi besar, hari murah. Saya agak aman di Kairo dulu, tidak pernah dikompas oleh preman, karena saya kan orang Arab deh senang juga Pak Bu dengan film-film Mandarin tersebut dari Jackie Chan. Nah, gara-gara film-film Mandarin beredar di orang Arab itu punya persepsi bahwa kami orang Indonesia juga pasti seperti dalam film jaga punggung, jaga itu. Jadi lumayan ya persepsi kan rambut kita nggak ada bedanya dengan Jackie Chan gitu kan, di sini juga akan sama. Kalau udah kamu tahu yang gak enaknya gitu, ada sini itu orang Cina, ngambek orang kita selalu aja Jackie Chan. Saya pernah jam 2 malam habis diskusi di rombongan dia, saya pulang sendiri Pak. Di daerah yang gelap dicegat preman. Ini lain. 4 orang. Bismillahnya saya hadap. Si preman nanya, "Mantap ini? Kamu dari mana?" "Anak Indonesia." "Indonesia?" Ya si preman tanya, "Anda tahu Jackie Chan?" "Kamu kenal Jackie Chan?" Saya, "Yes, he's my uncle." "Itu buat saya." Ingrai Pak. Kalau si diri jalan, karena ada kalau Jackie Chan wow makanya saya pas ke Hongkong saya cari museum Jackie Chan, minta izin kalau gara-gara nama dia dipegang saya nggak dipalak sama preman kayu. Teman saya dari Ciawi Pak, tengah malam bisnis saja jalan-jalan di daerah Taman Abbasiyah. Nah ketemu lagi dengan anak muda gitu. Hanya ngobrol bisa bela diri nggak? Kata orang Mesir teman saya, bisa. Ya udah kalau kita bisa bela diri, dia bisa sparring di sini katanya ya. Ada 1 4 dari Mesir. Ngeri Pak. 1 kan disangkanya kan ini dia bongko, biar kecil kan punya hebat. Teman saya bilang Pak, silat tak bisa, berarti betul. Jadi ajak sparring sama orang, pakai wujud gaya kapainya keluar, masih oke. Siapa takut sok yang berempat, dan untuk KB, berdiri yang berempat. Oke, kita berdiri ya. Ente lihat dulu sebelum kita fight. Sebelum kita sparring, oke? Ente yang keempat tolong perhatikan jurus saya.
langsung pasang gula-gula. Dan setelah itu rekening jadi komat. Si Muslim langsung apa namanya ternyam. Wow, jurus dewa mampu keluar. Bisa karena jurus dewa. Lama jadi komat. Bubar pak terjadi. Bisa karena taicin dia nih, masuk. Itulah perlawanan kaum duafa. Namun di asrama, tahu kan asrama belajar itu kan 3.000 orang dari 50 negara. Apa ayah? Yang gak enak itu pak, kalau anak kita tersinggung sama orang Amerika, kan kita gede, didetik, poetik, tersinggung kan? Belum kebani, ambek ayah. Akhirnya apa? Bakar terasi dibakar, lalu disimpan di depan kamar seorang Afrika. Mabuk kan orang Afrika, kan bau terasi kan, bau itu kan mabuknya mah. Itulah perlawanan orang-orang duafa ya. Masya Allah. Saya mengatakan, mari kita bersolawat kepada Nabi. Tapi solawat setelah dan demi kehebatan umat dalam segala. Solawat Nabi di mana? Di galaksi. Kita solawat dulu di planet Mars. Cakep. Ya kita solawat di perut bumi setelah eksplorasi. Yuk kita solawat di bidang di markas ekonomi dunia, markas militer dunia. Kenapa? Karena kita punya senjata militer hebat dibanding yang lain. Berkat apa? Barakatus sholawat. Mudah-mudahan itu apa? Sholawat itu adalah sholawat yang bergigi, berenergi. Ibu-ibu jadi butuh dibacakan sholawat. Orang-orang cakar itu. Apa itu? Sholawat itu ya nilai motivasi betul. Tapi tidak bisa sholawat itu dipakai seperti hanya bersifat fisik alias zahir. Apa? Kedokteran bicara, tadawah, metode pengobatan. Itulah sholawat yang sholawat. Makanya saya senang ini masjid nanti buat selesai sehingga nanti Iqbal kalau ingin nikah mencukupi masjid untuk kehebatan. Jadi itu berdoa ini betulnya. Di mana ada dia? Nah, yang penting masjid kita harus jadi as-siddi. Kenapa disebut as-siddi? Itu wajah mubarak. Mubarak disebutnya as-siddi, bukan lagi as-shadiq. Kalau shadiq itu hanya jujur. Tapi kalau siddi sangat luar biasa, puncak dari kejujuran. Inilah kehebatan as-siddi. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti lebih jujur ya di hadapan suami, amin. Karena penyakit ibu-ibu dimanapun adalah tidak ada wanita dimanapun kecuali pandai mencari bini. Dimanapun duit disebutkan kapami itu pemajikan. Itulah hebatnya wanita pandai mencari duit. Yang penting ditembus paspor. Oh hebat ibu-ibunya. Baiknya bapak-bapak berdua ya. Saya berharap Masjid As-Siddiq pada termin setelah apa renovasi adalah masjid yang lebih dari sekarang Tuhan, lebih dari sekarang uswah qauliyah, dakwah qauliyah, program-program yang qauliyah. Tapi mari uswah kita adalah uswah fi'liyah, uswah realita, uswah kenyataan yang mudah-mudahan ini menjadi dakwah, magnet dakwah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum datang ke masjid.
masjid, para petinggi teknokrat yang belum ke masjid, barangkali pada maghrib, oh Masjid As-Siddiq menyiapkan pelayanan kesehatan, ekonomi, masalah pendidikan, sains dan lain sebagainya. Benar-benar ini daya tarik uswah fi'liyah, bukan hanya uswah qauliyah. Sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan karena suasana politis sudah tidak kondusif. Ini jemaah matanya sudah merah siap jihad. Beri Pak, kalau sampai jam 10 itu matanya merah menyala. Kalau sebut jihad langsung digerak amret anak asuh sare. Saya penceramah yang demokratis. Kalau ada jemaah yang tidur, saya tidak pernah marah dan makmur. Tapi cukup saya berdoa bagi bapak-bapak yang tidur ketika ceramah. Saya doakan Pak, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna minhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Itulah doa terbaik dari saya. Mau doakan kayak begitu Bapak? Namun ibu-ibu Allah maafkanlah ya. Insyaallah. Demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bersyukur. Saya titip di sini ada alumni UIN Bandung ya. Ada Iqbalnya, ada Acehnya, mudah-mudahan ini dua generasi muda. Yang lainnya bisa menyusul, kembangkan terus, latih terus dengan madrasah sedikit insyaallah taala. Ada pertanyaan? Cukup. Ya, alhamdulillah. Kalau cukup, saya juga udah capek. Nggak boleh pulang dari Bogor ini. Macetnya di tengah jalan, masya Allah banyak yang tawaf di puncak. Banyak yang wukuf di tempat-tempat, masya Allah. Doanya saja mudah-mudahan saya dan teman-teman para dai, para ustaz diberi kekuatan, diberi kesehatan di tengah COVID ini. Dan jamaah sekalian juga ada barokahnya, ada istiqomahnya dalam mengamalkan masjid Allah. Pak RW sebagai teknokratnya, birokratnya mudah-mudahan diberi kekuatan agar bisa menjadi al-imamun adil, pemimpin yang adil, yang kedepannya akan menjadi sumber rahmah, sumber turunnya rahmat dari Allah, bukan sebab turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala hilaf. Aku berkata astagfirullah lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamu